Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang dimana hari ini saged rawuh pada kegiatan penyebaran praktek baik saya terkait dengan diseminasi penyebaran pemahaman, penerapan, pengalaman budaya positif di sekolah kita. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya pada kita, sehingga pada hari ini tanpa kurang suatu apapun kita dapat menghadiri acara ini. Tak lupa sholawat dan salam selalu kami haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu Guru, perkenankan saya Vita Hulayah SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jepara. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang penyebaran pemahaman, penerapan pengalaman budaya positif di SMP kita. Ya. Pada diseminasi ini saya dibimbing oleh seorang fasilitator, yaitu Ibu Siti Samsiah SPD MPD yang berasal dari Wonogiri, dan pengajar praktek yang saat ini beliau berdinas di di SD Negeri 4 Panggang. Beliau bernama Aris Sulaiman SPD. Akan saya perkenalkan terlebih dahulu yaitu budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Konsep inti di sini ada 8, meliputi yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Motivasi perilaku manusia. 6. Posisi kontrol guru. 7. Keyakinan kelas. 8. Segitiga restitusi. Ya. Nah, sebelum memasuki tahapan ini, saya akan melakukan sebuah ice breaking, yaitu gerakan. Nah, supaya kita tidak sepaneng, ya, monggo Bapak Ibu Guru bisa berdiri terlebih dahulu. Nah, biar tidak ngantuk. Nah. Ya. Yuk, sambil kita tirukan gerakannya ya. Nah, yang ngantuk biar lebih fresh. Oke. Ayo, Bapak Ibu silakan tirukan. Oke. Semangat Bapak Ibu. Iya. Oke. Iya. Putar tangannya. Kita olahraga pagi dulu. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, cukup sebagai obat ngantuk ya. Oke. Kita mulai dari yang pertama. Di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi.
Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di sini bisa kita lihat ada perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Sebagaimana ada realita kebutuhan kita sama, ternyata kebutuhan setiap orang berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, namun kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, dan yang terjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ada perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Semua perilaku memiliki sebuah tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kenyataannya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menangan. Selanjutnya, terkait yang kedua, membahas tentang disiplin positif. Kata disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri, yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sedangkan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward ancaman atau hukuman. Nilai-nilai kebajikan meliputi apa saja? Ada nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, ataupun latar belakang. Kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 dasar kebutuhan pada manusia. Ada kebutuhan bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Bertahan hidup, manusia butuh makan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam sebuah kelompok. Ada penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kebebasan untuk mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kesenangan, ada bermain, ada humor, antusiasme, tertawa bersama teman-temannya. Motivasi perilaku manusia. Ada 2, ada motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik.
untuk ekstrinsik luar, di mana di sini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus jika dia berasal dari eks luar, sedangkan dari dalam untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada hukuman, di antaranya tidak terencana atau datang secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik ataupun psikis. Ada konsekuensi, terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitoring murid. Dan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. 5 posisi kontrol guru. Nah, di antaranya guru berperilaku sebagai penghukum siswa, pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Berikutnya, di sini saya ambil sebuah kasus, di mana kasus itu adalah siswa tidak memakai atribut saat upacara. Dan yang saya ambil dari 5 posisi kontrol guru tadi, sebagaimana pada yang pertama sebagai penghukum, sebagai penghukum, hormat bendera selama 1 jam. Nah, bila mana guru melakukan tindakan seperti itu, maka posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian untuk pembuat merasa bersalah, mungkin Bapak Ibu guru akan menanyakan, berapa kali Ibu Bapak guru memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu atau Bapak guru. Di mana posisi tersebut sebagai pembuat merasa bersalah. Sebagai teman, nah, berarti gaya bahasa bicara dengan siswa lebih santai. Seperti, ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Ibu Bapak guru di sini. Sekali ini ya sudah, tidak apa. Besok jangan diulangi lagi ya. Nah, itu sebagai contoh sebagai teman. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, selesai upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi tanpa ada menghukum. Kemudian yang kelima sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena di sini ada beberapa hal. Yang pertama, untuk keyakinan kelas dia bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah untuk diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Yang ke-8, ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini dibagi menjadi 3 tahapan.
Tahapan yang pertama ada menanyakan keyakinan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menstabilkan kebalik. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi itu apa? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, menstabilkan identitas diantaranya berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ada pertanyaan yang mendukung. Di antaranya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak juga pernah melakukan itu. Ibu, bapak guru tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu, bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ada, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting membuatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, contohnya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, berikutnya di sini segitiga restitusi sudah saya terapkan, di antaranya di kelas saya. Nah, kebetulan saya menangani ada anak yang saat mengerjakan tugas selalu dicontek temannya. Nah, dari itu siswa tersebut merasa dirugikan. Nah, mungkin dia emosi sampai dia melanggar kesepakatan kelas, yaitu tidak menghormati antar temannya. Berikut video segitiga restitusi yang bisa kita lihat bersama. Laporan dari dua pelaksana bahwa selesai istirahat kamu berangkat apapun adalah itu. Seharusnya saya berusaha. Kenapa salah? Karena kita sudah membuat saya. Oh, begitu. Kamu apa tindakan kamu terhadap tiga kaki? Saya sudah melakukan kita dan membuat tindakan. Oh, begitu ya. Kira-kira tindakan yang sudah kamu lakukan memiliki sesuatu alasan. Apa alasannya? Kita terus melakukan tindakan saya dan kita memang tidak sebelum. Oh, begitu. Ya, wajarlah jika kamu marah, emosi, terhadap perilaku kita, seenaknya sendiri atau berpikir dalam aspek dari jika tetap menghargai dengan tidak melakukan perilaku lebih berdoa seperti sekarang coba kita pikir tindakan yang sudah kamu lakukan dengan membuka meja apakah sudah sesuai dengan perilaku jika tidak berarti kamu tahu keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan. Kalian menghormati anak-anak menurut kamu saling menghormati anak-anak apakah penting?
Jika hal itu adalah penting, maka untuk memperbaiki keyakinan kelas yang aku harus lakukan saat ada saya terus menggunakan ayat. Apakah kamu bersedia? Oke. Tindakan apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya dengan saya, kalau ada yang bisa membantu saya, akan melakukan atau melakukan saya. Bagus, baik sekali, betul sekali. Kalau dengan cara kita mengaksesasi, kita menjaga perilaku kita dan kita harus saling menghargai satu sama lain. Karena supaya terjadi sikap penghormatan karena bagaimanapun dia tidak bermanfaat. Ya, jangan sampai ada sesuatu. Oke, semangat ya. Sekarang kita bisa kembali ke kelas ini. Ya, terima kasih. Demikianlah salah satu kasus ya yang saya cantumkan di sini. Ya, untuk kasus lain tidak dapat saya cantumkan karena berhubung waktu. Kalau mau melihat ada di YouTube saya. Jangan lupa like, save, komen. Ya, di penghujung terakhir di sini ada penutup. Ya, mari kita simpulkan dalam sebuah penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau seorang manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini saya cuplik dari Standar Nasional Pendidikan. Ya, demikianlah Bapak Ibu hasil dari pemaparan, penyebaran, diseminasi budaya positif. Ya, selanjutnya saya akan buka termin pertanyaan ya ataupun tanggapan dari Bapak Ibu di sini. Monggo saya persilahkan. Nah, sebetulnya ini sharing saja ya. Nah, iya, mungkin bisa berdiri. Iya, enggak apa-apa, perkenalkan dulu. Iya, yang keras sedikit biar suaranya. Betul, iya. Saya ingin bertanya sama kita tadi kan kita bahas tentang kontrol guru. Iya, betul. Nah, itu tuh sebuah tahapan. Seorang guru tuh harus sebagai ini tahapan, atau sebagai guru tuh harus memilih dari 5 kontrol ini. Kalau misalnya sebagai guru itu harus memilih dari 5 kontrol ini, itu tuh menurut Bu Vita yang sebaiknya tuh sebagai guru tuh kontrolnya di mana dan kenapa itu yang paling baik? Oke, sudah itu? Oke, sangat bagus sekali pertanyaan yang telah disampaikan oleh Ibu Tata ya. Mungkin ada yang membantu saya menjawab? Iya, di sini tadi posisi kontrol dari seorang guru ya. Saya akan mencoba menjawab. Di sini bukan berarti jawaban saya itu benar, tapi saya hanya sebuah sharing menurut pemahaman saya ya. Mungkin nanti Ibu Waka bisa menambahkan. Nah, kalau menurut saya ya, 5 posisi kontrol itu apakah sebuah tahapan atau mungkin diambil dari 5 itu ya. Nah, kalau tahapan itu bukan Bu ya. Jadi 5 posisi kontrol guru dalam pengendalian problem mahasiswa itu ada 5. Salah satunya ada penghukum, ada teman, ada manajer, kemudian ada sebagai pemantau dan rasa bersalah. Di 5 tersebut, mana posisi yang terbaik? Kalau posisi yang terbaik kita sesuaikan dengan kondisi siswa. Nah, kalau memang
biar efeknya ada jera. Nah, maka kita bisa menggunakan penghukum. Nah, namun sesuai dengan kodrat zaman saat ini, perilaku sebagaimana guru yang kita terapkan di siswa. Kalau sebagai penghukum untuk anak saat ini, dia akan ada sikap mungkin pendendam atau mungkin emosi di penghujung akhirnya. Mungkin apabila kita terapkan sebagai penghukum, ya, maka bisa kita alihkan. Mungkin kita bisa bagaimana anak itu merasa bersalah atas dirinya. Nah, sebagaimana siswa ketika dia merasa bersalah, mungkin dia akan berpikir refleks ke depannya bagaimana. Kemudian kita kalau sekarang ya mungkin kita bisa berperan sebagai teman. Kalau kita sebagai teman mungkin tidak ada rasa ewoh. Nah, kadang siswa merasa enjoy, nyaman. Nah, jika kita berperilaku seperti itu. Nah, sebagai manajer kita bisa memberikan wawasan ke dia, bisa memberikan dampak positif perubahan yang akan dialami oleh siswa pada problema yang dihadapi siswa tersebut. Seperti itu Bu Tata jawaban saya, bisa dipahami. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang menambahkan dari Bu Ani mungkin pengalamannya. Kalau menurut saya dari semua 5 posisi kontrol tersebut itu ada plus minusnya ya. Betul. Pertama mungkin dari posisi siswanya, kondisinya seperti apa juga. Kalau misalkan anaknya itu tidak bisa dikeras, itu kan juga bisa. Iya, betul. Jadi, itu kalau menurut saya yang lebih bagusnya atau lebih tepat paling tinggi itu di posisi manajer, karena dia itu tidak menuntut anak, tapi membuat anak itu bisa introspeksi diri lah, melihat dia kesalahannya itu apa, menyadari kesalahannya, kemudian dia berusaha mencari solusi dari kesalahannya tersebut. Bisa menambahkan? Sangat bisa Ibu. Iya. Terima kasih. Sekolah kita itu kan banyak siswa yang bermacam-macam masalah. Kita sudah sering bertemu sehingga kita bisa mengerti bagaimana penanganan anak tersebut. Ketika si A itu bocah yang sensitif, maka dia hanya dimanage saja sebagai kontrol, bagaimana dia sudah sadar kembali. Tapi kadang anak itu yang sangat bandel, misalnya di kelas 9 itu ada. Kalau hanya kita kontrolnya hanya manajer, kayaknya itu lebih angin lalu. Untuk itu kadang ini yang saya terapkan, kelima-limanya itu langsung, ya. Itu entah benar atau enggak, tapi kelimanya langsung pertama dihukum misalnya. Dan kamu berdiri di depan kelas karena kamu nggak mengerjakan tugas. Setelah itu dia nggak sadar juga, langsung aja kita dulu sebagai pemantau manajer, bahkan itu kadang semuanya diterapkan dalam satu kali kasus. Maka seperti kita yang dikatakan tadi, melihat kondisi siswa. Jadi kita sebagai guru kontrolnya tidak harus manajer terus, kita lihat siswanya. Manajer itu kalau siswa yang sudah top itu nggak mempan belas, kadang kelimanya terapkan aja semua. Pokoknya intinya kita kan ingin mereka itu menjadi siswa yang Iya, demikian ya Bu Tata. Oke, tambahan dari Ibu Fitri. Ya. Sepengetahuan saya dengan kurikulum merdeka, kita itu memang diwajibkan yang kelima itu. Jadi kita harus jadi manajer, sebandel apapun anak itu, kita berusaha untuk tetap di posisi manajer. Cuma bagaimana caranya anak itu berubah, itu Maria. Terutama untuk kami sebagai guru BK itu betul-betul di manajer itu. Kita posisi di manajer, bukan sebagai pemukul. Setahu saya kurikulum merdeka mengarahkan ke situ. Jadi kita nggak boleh menghukum anak. Dari kurikulum merdeka ya, kita nggak boleh menghukum anak. Posisi kita sebelum harus dia manajer. Iya, terima kasih. Nah, saya sangat setuju dengan pendapat Bapak Ibu semua di sini bahwa kesimpulannya dengan perubahan kodrat alam, kodrat zaman
di mana dalam pembelajaran kepada anak tempo dulu dengan tempo sekarang itu jelas tidak bisa kita samakan. Kalau dulu mungkin pengaruh besar supaya anak itu manut sama bapak ibu guru, biasanya posisinya di penghukum ini. Namun ketika kita terapkan di era yang sekarang, justru posisi menghukum itu diusahakan untuk jangan. Namun kenyataannya ya, kalau siswa seperti siswa kita ya, nah kalau tidak dihukum itu mungkin akan membuat hati kita kurang sabar, ya, menguras emosi kita karena mereka terlalu mengabaikan tugas, tidak mau membuat tugas. Nah, namun di posisi yang paling terbaik di kurikulum ini benar itu adalah posisi manajer. Semoga dengan ada perubahan seperti ini kita akan membawa anak untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab lagi. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Adakah yang mau dipertanyakan lagi? Mungkin Pak Oki? Yang pertama, berdiri enggak apa-apa, Pak? terima kasih semangatnya. Dia bertanya dan sedikit persepsi ya terkait tadi yang dilakukan proses hukum dalam salah satu siswa. Nah, sebagai seorang guru di kurikulum Merdeka tidak boleh menjadi penghukum, tidak boleh menghukum. Nah, maka dari itu sanksi dilakukan dan diganti dengan konsekuensi. Bagaimana caranya memberikan konsekuensi tersebut pada siswa yang melakukan kesalahan agar bisa menjadi guru yang berada pada posisi amal yang baik. Terima kasih. Iya. Nah, bagaimana konsekuensi kita untuk menghindari penghukum ya, posisi penghukum intinya di situ nggih Pak Oki nggih. Ya. Sebetulnya kalau kondisi siswa kita, kalau saya boleh bercerita apa adanya, kita tidak bisa menghilangkan penghukum itu. Tetap ada hukuman, mungkin hukuman itu adalah ringan tanpa membebankan, bukan hukuman yang fisik yang memberatkan siswa. Karena untuk siswa kita kalau tidak dilakukan hukum yang ringan itu dia tidak takut sama Bapak Ibu guru. Lalu konsekuensinya bagaimana? Kalau saya sendiri Pak, pengalaman saya ya, saya tidak membuat hukuman fisik, tapi hukuman jera saja. Nah, contohnya ini saya buat anak untuk menulis kesalahan. Saya berjanji, nah dia akan menulis, saya berjanji tidak melakukan perbuatan itu lagi, misalnya 100. Nah, mungkin tahapan saya yang pertama seperti itu. Nah, yang kedua, nah, selama pembelajaran ya saya panggil anak itu untuk duduk di samping saya biar dia lebih fokus. Nah, nanti anak itu kan tidak ada kesempatan untuk bertanya-tanya sama temannya. Ketika dia mengerjakan, aku wis kudu mengerjakan, ya udah nanti dia akan mengerjakan. Nah, kalau masih jera lagi, nah setiap pembelajaran ya buat anak itu sibukkan dengan tugas tersendiri, bedakan dengan teman yang lain. Itu konsekuensi yang saya lakukan. Nah, mungkin berbagi pengalaman untuk Bapak Ibu yang lain. Ada konsekuensi untuk penanganan, iya, monggo. Untuk kurikulum Merdeka ini yang saya terima itu mungkin kira-kira kita disuruh tambah lebih
berkreatif dan berkreatif. lebih mencari ini supaya anak itu kesadaran dari diri sendiri bahwa melakukan sesuatu itu untuk dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Demikian ya Bu. Kalau dari saya, terima kasih. Monggo ada yang lain? Ya, Terima kasih. Saya benar dengan cara mendukung penulis ya. iya. Maaf, sebetulnya jadi masalah di pendidikan tidak boleh seperti itu. Memang saat kita mengajar kita harus pandai-pandai mengelola kelas. Bagaimana memposisikan tempat itu boleh memposisikan anak ini kok karena tahun depan nggak akan kalian boleh sampai 100 kali, makanya sekarang udah nggak boleh. Sudah nggak boleh lagi. Nggak boleh. Jadi saat satunya dia diajak face to face bicara dan diajak kita sadarkan dia biar dia sadar dan dia bisa merubah sikapnya. Ya, jadi itu yang diharapkan dari kurikulum Merdeka. Betul. Jadi kita nggak boleh menghukum apapun hukumannya tuh menulis 100 kali itu sudah nggak boleh lagi. Sudah tidak boleh. Apalagi fisik itu nggak boleh. Cuma kadang memang itu butuh kekuatan kita, Betul. ada kesadaran Kesabaran. kita betul diuji seperti itu. Tapi untuk tuntutan dari kurikulum Merdeka memang seperti itu. Kita nggak boleh menghukum anak. Seru. Jadi kalau anak itu dengan cara pengelolaan kelas misalnya dengan menggeser tempat duduk atau dengan masih belum bisa kita panggil, kita ajak bicara cara face to face tadi dengan tadi model itu tadi Segitiga restitusi. Ya, Iya. misalnya mereka bisa sadar kesalahannya di mana, dia salahnya di mana, untung ruginya dia lakukan itu untuk dirinya. Akhirnya dia akan sadar. Nah itu memang ya itu sangat sama dengan tugas kita sebagai guru BK. Nah saya senang dengan kurikulum Merdeka ini guru-guru itu diajari sebagian untuk jadi guru BK sebetulnya. Betul. Apalagi kalau guru SD itu malah tidak ada BK, jadi ya dia berangkap sebagai guru kelas, guru BK semuanya, triple. Nah, ya, sebetulnya saya pun juga menyadari Bu bahwa tindakan saya menghukum ini mungkin tidak benar, tidak dibenarkan di era kurikulum yang sekarang ini. Namun melihat kondisi siswa yang seperti itu luar biasa keadaannya, saya minta untuk nulis seperti itu kadang tidak jelas. Malah senang Ibu kadang itu. Apalagi untuk pelajaran eksak, itu malah justru mending di luar ketimbang di dalam kelas. Ya. Iya, terima kasih Bu Fitri atas masukannya. Demikian Pak Oki ya, bagaimana konsekuensinya, intinya bagi kita mengajar siswa untuk face to face itu lebih dominan daripada kita berperilaku menghukum. Nonton ya Pak Oki? Nah, dari Bu Ita, guru bahasa Inggris, ya, keluarkan suaramu Bu. Sebenarnya saya masih masih kurang tahu tentang pendidikan Merdeka ini. Tapi saya berusaha untuk memahami apa yang terjadi. Dan yang saya lakukan adalah untuk mengatasi anak yang mungkin dia menganggap bahwa dirinya itu berbahasa Inggris tidak bisa. Tapi dia kadang-kadang merasa terus seenaknya aja. Tapi kalau ini memang kesalahan ya, saya biasa dengan mengaktifkan anak dengan beberapa poin atau hadiah begitu. Entah itu betul apa tidak itu ya saya lakukan itu. Terima kasih. Oke. Kalau pemberian hadiah itu malah justru motivasi gitu Bu, bagi saya itu.
Ya, malah justru anak lebih antusias dikasih hadiah. Nah, kira-kira ini hadiahnya apa ya, Bu? Permen atau mungkin pensil atau apa? Mungkin bisa ditiru oleh kita. Ada voucher untuk jajan di kantin. Wah, seru ini berarti. Ada juga saya beli apa? Ya uang sekedarnya, gitu. Meskipun hanya 2.000, 5.000 itu mereka semangat. Iya. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Bu Rosi? Tidak ada. Dari Pak Ais? Cukup. Dari Bu Esti? Cukup. Iya. Terima kasih semuanya. Ya. Demikian tadi yang bisa saya sebarkan pemahaman saya terkait budaya positif. Mohon maaf sebelumnya, bukan di sini saya menggurui panjenengan, saya hanya berbagi saja, berbagi praktek baik. Namun di sini saya tidak berbagi sertifikat ya. Ya, terima kasih. Ya, kita akhiri bersama-sama ya dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.